Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Paus Fransiskus pernah berkata, tak ada keluarga yang sempurna. Saya yakin pernyataan Paus itu sungguh benar dan sungguh nyata adanya. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, juga kehidupan kita masing-masing, hampir setiap keluarga pasti memiliki kekurangan dan kisah pilu dan sendu dalam keluarga itu sendiri. Mereka menyimpan kehancuran dan masa lalu yang kelam dan hitam sekalipun. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun semua keluarga berbagi cerita tentang pahit pedihnya hidup, cara mereka menyikapinya ternyata berbeda-beda. Ada yang mencoba menolak dan menutupi semua itu dengan pencitraan dari luar. Jadi tidak mau menerima bahwa keluarganya itu seperti itu, bahwa keluarganya itu mempunyai masa lalu yang hitam dan kelam. Ada pula yang membiarkan dari mereka tenggelam dalam penyesalan dan kehinaan, sehingga terus-menerus menyesali, kok keluarga saya seperti itu, nenek saya atau orang tua saya kok seperti itu, sehingga orang itu sikapnya tenggelam. Penyesalan yang terus-menerus dan tidak bisa bangkit, tidak mau bangkit dari situ, hanya menyesali apa yang terjadi, kok keluarga saya seperti ini. Namun ada pula yang membiarkan diri mereka memandang kehinaan masa lalu dari perspektif rencana keselamatan Allah yang besar. Sehingga ketika keluarga itu, orang itu melihat peristiwa yang sedih, yang pahit, yang pilu, dia melihatnya dengan bijaksana. Lalu bisa merenungkan, merefleksikan, apa sih rencana Allah dengan peristiwa seperti ini? Mengapa terjadi seperti ini? Dengan berani memandang penuh bijaksana, maka keindahan akan muncul, kehinaan akan direngkuh, pedih pahitnya hidup akan dipeluk dan dirangkul, supaya kita menjadi pribadi yang lebih utuh. Itulah cara memandang keluarga, bahwa dalam keluarga kita masing-masing pasti mempunyai kekurangan-kekurangan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kalau kita menelusuri berita Natal yang dikisahkan Matius pada hari ini, mungkin kita akan terperangah. Mungkin kita akan kaget, tapi mungkin juga kita akan menggelengkan kepala. Yesus Kristus ternyata tidak lahir dari keluarga yang sempurna. Banyak cerita dan liku-liku dalam keluarganya. Tidak semua anggota keluarganya, nenek moyangnya dan sebagainya ternyata bisa dibanggakan. Tapi semuanya patut dikenang. Mereka berjasa, mereka punya andil dalam kehidupan. Sehingga kehancuran dan kehinaan seringkali menjadi panggung besar untuk menampilkan kemurahan dan anugerah Allah. Sehingga kalau kita perhatikan tadi kisahnya, mungkin kita karena tadi begitu banyaknya nama-nama, mungkin kita tidak ingat mana yang sebenarnya orang-orang yang sungguh-sungguh ya bukanlah orang-orang yang bisa dibanggakan. Bahwa kehancuran bisa mengantar manusia untuk membangun satu hidup yang lebih utuh lagi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pengharapan mesianis sangat marak dan dinanti oleh bangsa Israel. Berbagai aspek terkait dengan kedatangan Mesias muncul pada waktu itu. Konsep mesianis beredar pun cukup beragam. Salah satunya adalah bahwa mereka itu sangat mendambakan bahwa Mesias itu
harus lahir dari keturunan Daud, dari wangsa Daud. Dia akan menjadi Raja Israel untuk selama-lamanya. Itulah konsep bangsa Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hari ini Matius memaparkan silsilah kelahiran Yesus Kristus. Dalam perikop Injil hari ini, kita diajak melihat sisi lain yang suram tentang kelahiran Yesus. Sebagai seorang keturunan raja terbesar Israel, Daud dibanggakan, Daud dipuji, Daud disanjung. Sehingga dengan demikian efeknya diharapkan bahwa Yesus pun juga akan mentereng seperti itu. Namun itu bukanlah keseluruhan secara utuh cerita dari kelahiran Yesus itu sendiri. Masih ada sisi lain, sisi yang gelap dari kisah keluarga kalau kita renungkan di dalam kisah Injil tadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, jika kita mencermati silsilah di dalam Injil Matius bab 1 ayat 1-17 tadi, kita akan menemukan beberapa keunikan dari silsilah ini. Ada sesuatu yang unik kalau kita perhatikan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Keunikan itu adalah bertabrakan dengan pandangan kultural pada waktu itu. Silsilah ini menarik karena Matius menyertakan 4 nama perempuan dalam silsilah tersebut, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria yaitu Betseba. Yang paling menarik kalau kita perhatikan dengan baik adalah dalam ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam hal ayat ini, Yusuf disebut suami Maria. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, silsilah yang diungkapkan oleh Matius mungkin cukup mengagetkan bagi orang-orang Yahudi, bahwa Yesus Kristus ternyata tidak sepenuhnya berasal dari keturunan Israel. Beberapa nama perempuan yang disebutkan dalam silsilah ini sangat mungkin bukan orang Israel. Misalnya adalah Tamar dan Rahab adalah penduduk Kanaan. Rut orang Moab, istri Uria Betseba itu orang Het. Apa alasan Matius menyertakan nama-nama ini? Mungkin kita bisa bertanya seperti itu. Kenapa Matius menyertakan orang-orang di luar dari bangsa Yahudi? Matius mungkin menghubungkan dengan universalitas keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus Kristus. Bukan kebetulan kalau Matius memilih dan mencitrakan kisah kedatangan orang-orang Majus yang dari timur, yang mau mengungkapkan bahwa keselamatan yang dibawa Kristus itu adalah untuk segala bangsa, termasuk juga kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, keempat perempuan yang disebut Matius tadi bukanlah perempuan yang suci dan sempurna. Baik Tamar, Rahab, Rut, dan Betseba setali 3 uang sama saja. Mereka sama-sama bukan perempuan yang ideal, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mereka layak dikategorikan sebagai para pendosa pada waktu itu. Tamar itu berzinah dengan Yehuda, mertuanya. Rahab adalah seorang pelacur dari Yeriko. Rut adalah janda dari Moab yang nyaris kehilangan harapan hidupnya. Betseba adalah istri Uria yang diajak berzinah oleh Daud. Jadi 4 orang itu bukanlah orang-orang yang suci, yang masuk dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus yang akan kita rayakan Natal Natal nanti. Bapak, Ibu, dan saudara kasih,
Walaupun kesalahan tidak sepenuhnya berada di pundak perempuan-perempuan itu, tetapi kehidupan mereka tetap jauh dari ideal, apalagi harapan orang-orang sebangsanya. Jika seorang boleh memilih nenek moyangnya sendiri, dia pasti akan memilih orang-orang yang lebih baik, lebih bagus dari 4 orang itu tadi. Karena 4 orang itu memiliki kesan yang sangat negatif di kalangan masyarakat, sehingga bisa dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak dipandang di dalam masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dari permenungan itu kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing, bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita yang berasal dari keluarga yang broken home? Mungkin bisa terjadi. Atau memiliki masa lalu yang begitu pilu sekali. Kemungkinan juga ada. Atau kita memiliki peristiwa traumatis yang sukar untuk dilupakan. Selalu ingat terus peristiwa-peristiwa masa lalu yang begitu pahit, yang begitu menyedihkan. Atau kita mempunyai kesalahan yang fatal yang masih mengganggu pikiran kita terus-menerus. Setiap kali kita ingat peristiwa itu, seperti kita muntah, kita jengkel, kita marah, tak terkendali, emosi kita meledak-ledak. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, biarlah momen Natal kali ini mengingatkan kita untuk berani mengakui dan merengkuh dan merangkul peristiwa-peristiwa yang pilu, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang pernah kita alami atau kita jalani selama ini, yang mungkin tidak bisa kita mengubahnya, tetapi kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Peristiwa masa lalu tidak mungkin diulang kembali, namun bisa mengganggu dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Maka kita diminta untuk menyikapi secara bijaksana. Biarlah kehancuran dan kehinaan, kesedihan dan kepahitan kita menjadi sarana kemuliaan Allah. Kita diajak pada hari ini untuk melihat Allah pasti mempunyai rencana yang jauh lebih indah daripada kesedihan, kepedihan, kepiluan, dan juga mungkin hidup kita yang begitu hitam sekalipun. Lihatlah, Yesus juga lahir bukan dari keluarga yang sempurna, namun Allah sungguh punya rencana indah. Dia menjadi penyelamat bagi bangsa manusia. Maka marilah, bentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita mohon berkat rahmat Allah agar kita semakin berani merangkul kepedihan-kepedihan kita pada masa lalu, dan kita tidak tenggelam di sana, tapi melihat secara bijaksana, Tuhan, semuanya sudah berlalu. Tolonglah aku mulai saat ini supaya bisa berpikir secara bijaksana dan melihat masa depan lebih cerah, lebih indah.